Pikirannya kan dari di kampung saya saja. Tidak. Untungnya saya berkeliling di seluruh Indonesia. Untungnya saya berkeliling. Dan saya mendengarkan langsung dari pelaku yang ada di paling bawah. Keuntungan saya Bapak Ibu, karena saya berada dari orang yang seperti penanggulangan susah sudah biasa, mendengarkan langsung di pasar, dicampur di bawah sudah biasa. Lalu jika kita gagal membaca data dan data sains tidak kita olah, maka terjadi rasa kalah. Siap. Ya, siap. Kalau kemudian industrialisasi yang punya nilai tambah itu bisa disampaikan, lapangan kerja kita ciptakan. Investasi masuk, ease of doing business dilakukan. Terus kemudian kepastian hukum diberikan. Hari ini seluruh investor wait and see. Hari ini juga kita dituntut agar ekonomi kita lebih hijau, ekonomi kita lebih biru. Lagi-lagi konsultan begitu penting untuk bisa mengurai ini, mencari cara dan memang kalau kita mau transisi ke energi hijau Bapak Ibu, tidak cukup. Bagaimana kita melihat cara negara-negara yang lain berkembang? Mereka punya kulturnya sendiri, caranya sendiri, kekuatannya sendiri. Bapak Ibu mau lihat bagaimana tumbuhnya Tiongkok, India, ini negara besar karena kita sudah besar. Bagaimana yang kecil, sedang menuju besar dengan lebih cepat, padahal merdekanya barat berpuluhan berasalahan. SDM. Ketika saya mendorong 12 tahun sekolah musik gratis, dengan dunia teknologi yang makin cepat insentif kita berikan pada anak-anak sekolah saat gratis, maka kita berharap akan ada akselerasi yang bisa kita lakukan. Dan tentu dari persoalan yang saya sampaikan ini, kawan-kawan Indo yang bergelut di dunia usaha, di bidang ekonomi yang sangat punya data sains yang bagus, please kalau berkenan kasih kami masukan. Kalau Bapak Ibu berkenan bagaimana roadmap ekonomi hijau, ekonomi biru, ekonomi kreatif yang akan menjadi potensi ekonomi baru untuk kita bisa melompat. Bapak Ibu bonus demografi kita itu kira-kira hanya 69,25 usia berpikir mengatakan kalau ini tidak kita manage dengan baik, maka malah petaka demografi yang kita dapat itu mengerikan. Kita bermimpi GDP kita ranking 5 dunia, per kapita kita 15.000 US dollar dan ekonomi kita sustainable. Cukup kompleks, maka Indo yang punya keahlian dan cukup banyak itu boleh gak apa menjadi divisi bagian sektor masing-masing sektor. Setelah rapat ini saya berharap Bapak Ibu boleh punya pilihan kepada siapapun, tapi sebagai capres saya meminta kepada Bapak Ibu kalau berkenan rekomendasi sektor dari Indo. Dan kalau itu diberikan, izinkan kita juga kemudian titik untuk saling menguji agar stabil, sehingga merencanakan peran konsultan itu adalah apa persoalannya, bukan asal kita membuat kemudian itu ditumpuk, tapi apa persoalan saya sampaikan tadi. Maka Bapak Ibu, kalau kita melihat kondisi ini, saya ingin merespon apa yang menjadi tiga masalah besar yang selama ini selalu kita tanyakan kepada anak. Satu, Bapak Ibu, harga makin tidak terjangkau karena pendapatan tidak bisa diganti. Kedua, lapangan kerja. Maka lapangan kerja itu mengundang investasi, kita mudahkan, kita siapkan SDM-nya, mau sekolah boleh, mau pelatihan boleh. Terakhir baru kemudian dia menjadi seorang entrepreneur.
Entrepreneur fasilitasnya 3. 1, apakah mereka bisa dilatih pendidik? 2, bagaimana akses modal dan siapa yang mendampingi mereka untuk kemudian dia bisa lolos. Ini yang menjadi gerakan yang bisa kita lakukan agar kita kemudian bisa mencapai 2045 seperti yang kita inginkan. Saya bilang sangat hormati, maka setidaknya 17 lapangan kerja, suka tidak suka, formal, informal, non-formal, apapun. Saya bertemu dengan seorang pengusaha yang keren. Dia bisnisnya paham. Yang menarik direkomendasikan kepada saya. Bahkan jangan kenapa repot bicara produktivitas. Tapi terus sampai gini-gini, 5 tahun sudah terkenal. Tidak sedikit-sedikit. Kita dunia sekarang, wow, ada 10-11 ton, 5 aja. Kalau 5 hari tidak tercapai. Karena rata-rata kita sudah 59. Kalau 5 saja, kita gerakkan semua kekuatan orang-orang, anak-anak kita yang ada di desa dan optimalisasi lahan, maka kita mendapatkan hasil yang optimal dan menciptakan anak-anak. Ya, itu statement besarnya. Tapi saya percaya karena dia sudah puluhan tahun berbisnis soal itu, jauh lebih percaya. Karena ada data dan ada praktek yang mereka berikan kepada kita semua. Maka Bapak Ibu, beberapa catatan penting ini menjadi tubuh saya yang mudah-mudahan kawan-kawan dari Indo nanti akan bisa, oh kayaknya itu juga sama seperti yang saya harapkan, maka roadmap ini akan bisa berjalan dengan baik kalau kemudian boosternya, supporternya adalah Bapak Ibu yang punya pengalaman luar biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ganjar. Ini tadi saya di sini Pak Ganjar waktunya cuma sampai 9.40. Tapi saya tawarkan pada Pak Ganjar. Ini kan waktunya sudah habis Pak. Satu pertanyaan apakah dimungkinkan atau nanti lanjutkan Pak? Satu boleh. Saya akan persilakan langsung saja Pak Irwan. Oh Pak Ricardo. Oke Pak Ricardo singkat ya Pak. Karena Pak Ganjar ini waktu itu aja Pak. Bapak langsung lanjut. Pakai mic saya aja Pak. Biar cepat Pak. Singkat ya Pak. Kita tolong langsung saja pertanyaannya Pak. Tidak usah pakai kolom Pak. Terima kasih. Ini pertanyaannya kenapa diintimidasi? Daripada nanti saya diintimidasi tim jawabannya. Ya biasanya intimidasi di politik, tapi ini di Indo nggak boleh. Jadi saudara apa nggak? Kalau Presiden Bapak Ganjar yang kami banggakan, Pak dari Kemarin Paman, saya keep satu.